Proyek Sains Data pertemuan ke-6. Kita saat ini bicara tentang proses learning dari machine learning, pembelajaran mesin. Maka proses learning itu bisa dibagi menjadi dua kategori besar. Yang pertama adalah supervised dan yang kedua adalah unsupervised. Kalau yang supervised itu input object dan output value-nya itu digunakan untuk mentraining sebuah model. Sendiri itu contohnya adalah vector of predictor variable. Jadi variabel-variabel yang penting yang dijadikan dalam satu vektor. Terus outputnya itu disebut juga sebagai human labeled supervisory signal. Jadi ada campur tangan manusia untuk memberikan label. Untuk data ini maka labelnya apa? Data yang berikutnya labelnya apa? Data berikutnya lagi labelnya apa? Contoh yang kemarin itu, yang diabetes, yang saya gunakan di beberapa pertemuan terakhir itu, kolom diabetes itu ditentukan oleh ahli, expert, menentukan bahwa data yang ini itu ternyata dia menderita penyakit diabetes. Baris yang berikutnya itu apakah dia menderita diabetes atau tidak, diwakili dengan tanda 0 dan 1. Itu yang di sini disebut sebagai desired output value-nya. Metode unsupervised itu adalah algoritma yang mempelajari pola-pola, mempelajari pattern itu hanya dari unlabeled data. Jadi tidak ada campur tangan manusia di situ. Tidak ada satu kolom khusus yang berisi penanda bahwa outputnya ini apa, labelnya ini apa, tidak ada. Jadi hanya murni dari data, terus dipelajari, ada polanya tidak dari situ. Untuk supervise itu dibagi lagi yang dua area besar di sana, yaitu klasifikasi dan regresi. Klasifikasi sesuai dengan namanya, dia mengklasifikasi atau mengelompokkan atau memberi kelas dari data-data yang diberikan ke dia. Nah, metodenya ada yang namanya decision trees, ada nearest neighbor, ada naive bayes, ada artificial neural networks, ada support vector machine. Ada juga yang regresi. Regresi ini dia mentraining sebuah model. Nanti ketika dia menerima nilai baru, dia bisa memberikan prediksi. Kira-kira kalau nilainya yang ada sekarang yang di training ke saya itu katakanlah 1 sampai 10. Ketika dia nanti menemukan nilai yang di luar itu, katakanlah nilainya 15, maka dia bisa menentukan, oke, dengan nilai 15 ini nilainya kira-kira berapa yang cocok. Nah, regresi di sini dibagi lagi, ada contoh yang besarnya adalah linear regression dan logistic regression. Ini supervised. Kalau yang unsupervised contohnya adalah association analysis, menganalisa asosiasi antar data. Salah satu algoritma yang terkenal namanya adalah FP growth. Terus satu lagi kelompok terkenal di unsupervised adalah clustering. Jadi mengcluster. Jadi ada data-data itu kira-kira data ini masuk dalam cluster yang mana, tanpa perlu ada label, tanpa perlu ada pemberitahuan dari kolom khusus, dari informasi luar tentang output bahwa si label ini harus masuk ke si data ini harus masuk ke label yang mana. Nah, clustering itu akan membuat sendiri clusternya. Algoritma yang terkenal di clustering ada yang namanya k-means, ada hierarchical clustering, ada DB-scan. Nah, kuliah kita hari ini nanti saya akan memberikan contoh-contoh sebagian dari algoritma-algoritma yang saya tulis di sini. Sebagian aja, tidak komplit. Gimana caranya mengimplementasikan algoritma-algoritma tersebut
di sklearn di Python. Nah, ini contohnya untuk yang pertama adalah untuk yang decision tree classifier. Saya tunjukkan dulu. Oke. Saya geser paling bawah, bikin kode baru. Terus di sini saya copy. Ini yang bagian tanda promnya saya hapus semua. Oke, sebelum saya run, saya jelaskan dulu programnya. Baris pertama, dari sklearn import t. T ini adalah classifier untuk decision tree. Terus di sini adalah data inputnya, y ini adalah data labelnya. Di sini artinya di sini dia punya dua data. Data yang pertama adalah 00, data yang kedua adalah 11. Terus diklasifikasikan untuk data pertama itu kelasnya adalah 0, untuk data kedua kelasnya adalah 1. Nah, setelah itu baris keempat kita menginstansiasi decision tree-nya. Decision tree classifier diinstansiasi ke CLF. CLF itu classifier. Terus setelah itu CLF fit x, y. Ini proses trainingnya. Proses model buildingnya terjadi di sini. Difitkan antara inputnya x dengan outputnya y. Nanti kalau selesai training diterima lagi ke CLF. Selesai training kita bisa menggunakan modelnya ini dengan memanggil metode memprediksi. Sebelumnya datanya adalah 00 dan 11. Saya kasih datanya sekarang 22. Kalau 22 ini masuk label yang mana? Nah, ini kalau di contohnya saya, dia tunjukkan hasilnya jawabannya array 1. 1 ini berarti dia masuk kelas yang 1. Apakah benar demikian? Saya run di sini. Initializing, connected, proses running. Salah ketik. Ini CLF. Saya run lagi. Ya. Nih hasilnya array 1. Berarti untuk testingnya kita, hasil testingnya di sini. Ketika saya kasih nilainya 2,2, dia memberikan labelnya bahwa dia masuk dalam kategori kelas 1. Nih, kelasnya kan ada 20 sama 1. 22 ini kelasnya yang kelas 1. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Bisa dicoba di tempatnya masing-masing dulu. Panggil Google Colab-nya masing-masing. Setelah itu bisa dicoba di situ. Sambil saya siapkan absensi.
Oke, barusan sudah saya posting QR code untuk presensi pertemuan kali ini. Terus saya lanjutkan. Berikutnya menggunakan key nearest neighbor KNN. Nah, di sini dibikin X-nya, data inputnya adalah 0, 1, 2, 3. Terus Y-nya dibuat bahwa yang data pertama ini masuk ke kelas 0, data kedua masuk ke kelas 0, data ketiga masuk ke kelas 1, data keempat masuk ke kelas 1. Nah, setelah itu dia mengimpornya dari sklearn di sini sklearn.neighbors import key neighbors classifier. Terus instansiasi neighbors classifier dengan jumlah neighbornya 3. Masukkan ke variabel nih. Setelah itu di trainingnya pakai ini nih.fit x, y input dan outputnya. Nanti proses setelah selesai kita lakukan nih predict. Kita kasih nilainya 1,1 antaranya sini sama antaranya sini. Antaranya nilai 1 sama antaranya nilai 2, 1,1. Terus disuruh ngeprint. Nah, nanti munculnya 0 karena 1,1 itu lebih dekat dengan grup yang sini yaitu grup 0 daripada grup yang sini yaitu grup 1. Makanya outputnya adalah 0. Terus ini apa, Pak? Bentar. Saya tunjukkan dulu contohnya di sini. Setelah di terus suruh saya hapus dulu tanda promnya. Oke, terus saya run. Ya, nih keluar 0 langsung. Terus yang berikutnya, kalau predict itu memberikan output kelasnya di sini nilai dalam Y. Kalau proba itu memprediksi probabilitasnya. Untuk kelas yang pertama yaitu kelas 0, probabilitasnya adalah 0,666666 2/3. Untuk yang kelas kedua yaitu 1 itu probabilitasnya adalah 0,33333. Di sini bisa kelihatan lebih tinggi yang kelas pertama, maka kelas pertama inilah yang digunakan dalam metode predict sehingga keluarnya outputnya adalah yang 0. Saya tunjukkan di sini. Saya paste, saya run. Nih, 0,662 per 3 ininya 1/3. Sampai sini, ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah sampai sini? Tidak ada, Bapak. Oke. Oke, lanjut. Berikutnya neural network. Kalau neural network mengimpornya caranya begini. sklearn.neural_network import MLP classifier. MLP ini adalah multi-layer perceptron classifier. Sebenarnya ada beberapa classifier yang lain di dalam neural network. Ini yang saya contohkan di sini adalah yang MLP, yang multi-layer perceptron. Sama nilai X-nya di model begini, Y-nya dikasih klasingnya. Terus kita menginstansiasinya dengan MLP classifier, solvernya dengan menggunakan metode LBFGS. Nilai alfanya 10 pangkat minus 5, hidden layernya 5 dan 2. Ini ingat saya kalau tidak salah. Ada 2 layer hidden layer, masing-masingnya ada 5. Kalau tidak salah atau kebalikannya. Terus random state-nya 1. Mengenai ini, mengenai parameter-parameter di sini bisa dilihat di sini. Di scikit-learn.org, stable modus, generated, SQL, dan seterusnya. Ini nanti ada penjelasannya lebih detail tentang nilai-nilai yang ada di dalam argumennya. Setelah itu fit dia akan menampilkan ini. Terus saya minta untuk memprediksi 2 nilai.
Yang pertama 2,2, yang satunya minus 1,2. 2,2 dekat dengan 1,1, makanya nilainya 1 di sini. Sementara minus 1, minus 2 lebih dekat dengan nilai 0,0, makanya nilai outputnya adalah 0. Ini tidak saya run ya, saya hanya menjelaskan begini. Kalau mahasiswa mau mengeran, silahkan di-run sendiri. Kurang lebihnya akan seperti ini, kurang lebihnya. Ada pertanyaan dulu, neural network classifier. Ingat, karena dia classifier, dia punya pasangan data, nilai input sama nilai output. Makanya fitnya selalu 2. Ada X dan ada Y, karena dia termasuk kategori supervised. Ada pasangan input dan output. Nah, terus yang berikutnya, yang linear regression ini sudah sempat saya singgung di minggu kemarin. Linear regression ini contoh yang lain dari linear regression. Di sini kita bikin array-nya menggunakan NumPy. Makanya saya import di sini NumPy SNP. Terus import linear regression dari sklearn. Terus bikin array-nya di sini. NP array bikinnya adalah 1,1, 1,2, 2,2 sama 2,3. Nah, kenapa kok saya butuh NP? Karena saya mau mencari nilai Y berdasarkan rumus ini. 1 kali X0, X0-nya itu yang ini. Terus ditambah 2 kali X1, X1 itu yang bagian kedua. Ini X0, ini X1, ini X0, ini X1, ini X0, ini X1, ditambah 3. Nah, untuk melakukan proses perhitungan persamaan linear seperti ini, NumPy punya fasilitas yang tinggal dipanggil, yaitu np dot x-nya ini array, terus np array np array 1,2 untuk ini, untuk menghitung Y. Setelah itu terus ditambahkan dengan ini 3. 1,2 itu ini 1, ini 2. Jadi NP array 1 dikalikan dengan X1, 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan X0, 2 dikalikan dengan X1. Itu hasilnya ditambah 3. Diterima di variabel Y. Jadi nanti jawabannya untuk masing-masing ini 1,1 di sini itu kan Y-nya nilainya adalah 1 kali 1, 1, ditambah 2 kali 1, 2, 1 tambah 2, 3, 3 ditambah 3, 6. Y-nya nanti nilainya 6 untuk data baris pertama. Data baris kedua nanti dihitungkan secara langsung sama dia. Nah, setelah itu reg-nya ini perhatikan, ini instansiasi sekaligus langsung di training dalam satu baris. Yang contoh-contoh sebelumnya diinstansiasi satu baris, di training baris yang lain. Kalau mau digabung bisa, modelnya begini, linear regression gabung, diterima di variabel reg. Setelah itu kalau selesai training, kita bisa gunakan reg untuk memprediksi NP array, kita kasih nilainya 3,5. Maka nanti keluarnya 16 sesuai dengan rumusnya ini, 3 kali 1 ditambah 5 kali 2 ditambah 3, ketemunya 16. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan, ini mirip dengan yang minggu kemarin linear regression, tapi bedanya ini datanya kita buat sendiri dengan menggunakan NumPy. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Berikutnya K-means. Nah, K-means ini contoh pertama untuk yang metode unsupervised. Yang sebelum-sebelumnya contohnya yang supervised, yang sekarang unsupervised. Di sini cara ngimportnya from sklearn cluster import K-means. Kemudian import juga NumPy. NumPy-nya dibikin array 1,2, 1,4 dan seterusnya. Terus K-means diinstansiasi dengan ini, K-means jumlah klasternya 2, random state-nya 0,
N init auto, setelah itu langsung fit sama X. Kan karena unsupervised, fitnya cuma satu, nggak ada Y. Fitnya cuma satu, nggak ada Y. Karena nggak butuh output yang dia butuh cuman data aslinya, nggak perlu label output. Nah, terus kalau sudah selesai, kita bisa kasih perintah k-means label. Maka nanti dia akan nampilkan array yang ini, yang data pertama labelnya 1, data kedua labelnya 1, data ketiga labelnya 1. Jadi ini dalam satu kelompok yang sama, dalam satu klaster yang sama. Kemudian data kedua labelnya 0, data ketiga labelnya 0, data keempat data keempat, kelima, dan keenam semuanya labelnya 0. Ini artinya data 4, 5, dan 6 di sini ini masuk dalam klaster yang kedua, yaitu klaster dengan indeks 0. Kalau kita lihat secara kasat mata, memang data ini cenderung ada di sebelah kiri, mendekati sumbu koordinat. Sementara 3 data yang lain ini di kolom X sama dengan 10. Jadi ada pemisah yang cukup besar dengan kolom yang pertama. Makanya ini akan dibuatkan sama dia klasternya ada 2. Terus setelah itu kita bisa melakukan proses prediksi. Disuruh prediksi kalau ada data 00 sama 12,3. Munculnya data 00 di sini kategori yang pertama. Ya, karena 00 dekat dengan yang area-area sini. Sementara 12,3 lebih dekat dengan area sini. Makanya dia dikasih label 0. Terus di k-means kita bisa juga cek klasternya. Untuk klaster yang pertama ini tengahnya centroid atau senternya itu ada di posisi mana? Posisinya ada di sini, 1,2. Untuk kelas 0 centroidnya ada di mana? Ada di sini, 10,2. Sampai sini. Pertanyaankah? Ada pertanyaankah tentang k-means? Saya mau tanya, Pak. Silakan. Untuk titik tengah klaster itu harus dicari atau opsional, Pak? Opsional. Di tiap klasternya. Oke. Center di sini opsional. Dalam hal ini ya, dalam hal penggunaan library sklearn opsional. Jadi karena itu sudah dihitungkan sendiri sama algoritmanya. Biasanya kita itu biasanya ya, kalau pengguna umum itu setelah training kita masukkan data yang tidak kita uji, nanti keluarnya apa. Sudah, itu aja. Nah, cuman kalau kita sebagai orang yang mempelajari tentang algoritma k-means, maka proses pembelajaran k-means itu selalu melakukan update terhadap center. Setiap iterasi itu senternya akan diupdate. Setiap iterasi berikutnya senternya nilainya akan diupdate, terus-menerus diupdate sampai jumlah iterasinya tercukupi atau perubahan atau pergeseran nilai senternya itu tidak signifikan sesuai dengan yang kita set. Tapi kalau hanya sekedar menggunakan library, kita tidak perlu terlalu melihat senternya perubahannya seperti apa. Nah, ini bisa tunjukkan kalau memang kita lagi develop sesuatu terus kok nggak ketemu k-means-nya ya. Bisa jadi kita perlu ngecek senternya ada di mana. Nah, itu kita bisa panggil di sini. Tuh, ada lagi pertanyaan? Sudah, Pak. Oke, lanjut. Evaluasi. Setelah sebuah model itu kita training, maka langkah selanjutnya adalah evaluasi. Apakah hasil training saya ini bagus atau tidak? Karena jangan sampai kita melakukan training sudah nggak perlu kita cek hasilnya bagus atau tidak. Bisa jadi
ada kondisi-kondisi yang buruk yang apa? Yang terjadi selama proses training. Misalkan ada istilah yang namanya overfitting. Overfitting itu adalah proses training kita itu sangat-sangat sangat overfit, sangat-sangat fit dengan kondisi data kita, sehingga ketika ada data baru, dia tidak punya kemampuan untuk mendeteksi dengan baik, oh data baru ini cocoknya di bagian yang mana ya, karena dia sangat-sangat fit dengan kondisi yang ada. Data baru tidak dikenali, hasilnya malah kacau untuk data baru. Itu namanya overfitting. Nah, ada juga kondisi yang underfitting. Underfitting itu trainingnya kurang banyak, sehingga ketika ada data testing yang diberikan ke dia, hasilnya salah. Nah, makanya perlu ada proses evaluasi hasil training kita ini bagus atau tidak. Ada beberapa cara di sini. Ini yang umum ya, istilahnya adalah confusion matrix sama ROC curve, atau ROC di sini adalah receiver operator characteristic curve. Untuk confusion matrix ini dikenalkan dengan empat jenis kondisi, yaitu kalau data itu diprediksi sebagai kelasnya Y, tapi aktual kelas dari data labelnya itu juga Y. Nah, cocok berarti. Kalau yang seperti ini sama-sama Y-nya, maka disebut true positif atau TP. True positif, hasilnya positif dan memang benar. Label outputnya ngomong positif. Terus yang kondisi kedua adalah prediksi kelasnya Y, yes, tapi labelnya outputnya itu aktualnya itu adalah N, no. Di sini disebut sebagai false positif. Jadi dia ngomong positif, yes, padahal sesungguhnya negatif. Labelnya ngomongnya negatif. Nah, yang semacam ini namanya false positif atau FP. Yang ketiga, hasil prediksinya bilang no, tetapi labelnya atau actual kelasnya adalah bilang yes. Yang di sini disebut sebagai false negatif. Dia ngomong negatif, tapi sebenarnya adalah positif, makanya false. Disebut false negatif atau FN. Yang terakhir, dia memprediksi kelasnya adalah N, dan labelnya atau actual kelasnya itu adalah N juga. Ya, ini disebut sebagai true negatif. Labelnya kasih negatif dan true correct, negatif betulan. Atau disebut juga dengan TN. Jadi ada TP, FP, FN, dan TN. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Ada. Oke, lanjut. Nah, modelnya begini kalau dikasih dalam format tabel. Actual class observation-nya di sini, spread berdasarkan hasil output dari model kita itu apa. Kalau YY di sini TP, YN di sini FP, NY di sini FN, NN itu TN di sini. Modelnya begini. Nah, sklearn kita punya, tinggal dipanggil saja. Di sini from sklearn matrix import confusion matrix. Nah, ini saya contohkan. Y true-nya, nilai true-nya, nilai labelnya adalah 0100. Sementara hasil output dari model kita Y predicted-nya adalah 1110. Nah, untuk mengcompare di sini panggil saja confusion matrix Y true, Y pred. Setelah itu di revel. Revel itu dibuka, di assign ke variabel TN, FP, FN, dan TP. Di sini kita tinggal panggil di sini, nanti akan muncul true negatifnya yang prediksinya 0, true-nya 0, tidak ada. Makanya TN-nya 0. Terus yang true positif, prediksinya 1, true-nya 1 ini, ada 1. Makanya munculnya 1 di sini. Jadi yang false positif
Yang prediksinya ngomongnya true, tapi sebenarnya nul, ada 2 muncul di sini. Yang terakhir false negatif, prediksinya ngomong 0, tapi sebenarnya dia di labelnya ngomongnya 1, ada 1. Maka munculnya false negatif ada 1. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Saya lanjutkan. Nah, evaluasi dari confusion metric. Ada beberapa istilah-istilah di sini. Ada sensitivity, specificity, precision, recall, dan accuracy. Rumusnya masing-masing ada sendiri dan definisinya ada. Biasanya orang pakai yang ini, akurasi biasanya. Ini aggregate measure of classifier performance. Jadi ini aggregate. Hitung true positif sama true negatifnya dibagi keseluruhan data. Jadi yang benar-benar true, benar-benar positif, benar-benar negatif itu dijumlah, dibagi dengan keseluruhan. Akurasinya seberapa. Nah, tapi ada juga yang lain. Ada yang namanya sensitivity. Ability to select what needs to be selected. Apa yang harus diselect. Itu positif dibagi true positif ditambah false negatif. Ini false negatif di sini. Jadi true positif dibagi keseluruhan dari nilai kolom di sini. Itu sensitivity. Terus specificity itu ability to reject what needs to be rejected. Ini true negatif dibagi true negatif ditambah false positif. Nah, ini di kolomnya true negatif dibagi total kolomnya yang sini. Itu sensitivity, specificity. Berikutnya ada juga precision. Proportion of cases found that were relevant. Proporsi yang relevan. Ini true positif dibagi true positif ditambah false positif sama-sama positif. Tapi yang satu true, satunya false. Ini kalau precision, balik ke sini lagi. True positif, false positif. Jadi true positif dibagi totalnya dari baris ini. Itu precision. Recall, proportion of all relevant cases that were found. True positif dibagi true positif ditambah Fn. Ini recall di sini sama dengan sensitivity rumusnya. True positif dibagi TP plus Fn. TP plus dibagi TP plus Fn. Recall itu sama dengan sensitivity di sini. Oke. Jadi kadang kalau kita baca laporan-laporan tentang machine learning, itu kadang mereka akan mencantumkan model yang saya build ini nilai precisionnya sekian, nilai recall-nya sekian, nilai akurasinya sekian. Itu kadang muncul seperti itu. Nah, supaya kita tahu artinya itu di sini. Dari confusion metric definition di sini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, lanjut. Terus evaluasi yang kedua adalah dengan menggunakan ROC curve. ROC curve itu digunakan untuk membandingkan nilai TP dan FP. True positif sama false positif. Jadi FP-nya diletakkan di sumbu X, TP-nya diletakkan di sumbu Y. False positif kan? Harusnya ketika false positifnya 0%, persentasenya 0, maka positifnya harus betul semua. True positifnya harus betul semua, harusnya, idealnya. Harusnya nilainya 1. Karena enggak ada lagi yang nilainya false positif yang terpilih tapi false. Tapi kadangkala nilai false positifnya ini sudah 0,
yang terpilih itu tidak ada yang false, positif, tetapi tidak semua hasilnya mencakup. Tidak semua hasilnya mencakup true positif, ada true positif yang tidak terpilih. Makanya kadang ini ROC-nya tidak ideal. Ini ya, yang ideal di sini yang warnanya oranye itu harusnya nanti modelnya begini. Ke atas satu mendatar. Ini yang ideal. Kadang bentuknya tidak gitu, kadang bentuknya sampai sini, dia belok ke sini, belok ke sini, belok ke sini. Intinya bentuknya itu kadang melengkung begini bentuknya. Bentuknya melengkung. Dan itu umumnya melengkung begini. Jarang sekali yang ada yang benar-benar ideal dari sini sampai mentok ke sini, sudutnya siku terus lurus. Seringkali modelnya adalah lengkungan begini, lengkungan. Semakin melengkung, semakin mendekati titik yang sini, semakin bagus. Pembandingnya adalah random. Kalau kita random, kita tidak melakukan proses learning sama sekali, tidak melakukan proses modeling sama sekali, terus ketika ditanya, ini ada data ini, labelnya apa? Kita random. Kalau misalkan nilainya adalah antara 0 dan 1, kita random. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, random. Itu nanti kurvanya itu akan jadi begini. 45 derajat. Ini random. Nah, makanya algoritma sebuah model itu hasil training model itu dikatakan bagus itu kalau dia semakin menjauhi dari garis 45 derajat ini. Semakin dia bentuknya siku begini semakin bagus. Jadi nanti di proyeknya nanti bisa dilihat perbandingan kurva ROC-nya setelah training proses evaluasinya seperti apa. Tampilkan kurva ROC salah satunya. Apakah kurva ROC-nya semakin mendekati angka 1 di sini? Atau jangan-jangan hasil trainingnya lurus begini. Nah, kalau lurus begini tidak ada tidak ada bedanya dengan random, tidak usah training saja, di random saja selesai. Tidak perlu susah-susah menghabiskan resource komputer ataupun waktu untuk melakukan training karena hasilnya sama dengan proses random. Itu untuk evaluasi. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya, silakan. Untuk confusion matrix sama ROC itu cocoknya dipakai buat data seperti apa, Pak? Atau keduanya dipakai buat evaluasi? Biasanya ROC di sini umumnya digunakan untuk supervise karena supervise yang data-data supervise itu biasanya kan kita punya data sekian baris akan kita potong sebagian untuk data training, ada data testing. Nah, data testingnya nanti kita bisa cek outputnya dari hasil training dari data training di sini outputnya berapa. Outputnya nanti ketahuan nilai FP sama nilai tadi TP-nya kita bisa bikin tampilan. Biasanya begitu. Tetapi untuk yang metode unsupervised, karena kita memang tidak menyediakan label, tidak punya label datanya, maka haruslah kita membuat data label supaya ada perbandingan. Ini yang hasil prediksi, prediksi dari model kita di-compare dengan data yang memang kita bikin untuk testingnya dia. Nah, biasanya yang untuk unsupervised ini memang lebih sukar. Untuk yang unsupervised untuk membuat semacam ini. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Mungkin saja kalau kita tahu dari awal, kira-kira nanti data kita itu kalau ada nilai sekian, maka dia pasti masuknya ke segini. Nah, itu confusion matrix dan ROC ini cocok, bisa. Cuman kadangkala untuk yang metode-metode unsupervised itu tidak mungkin kita lakukan. Karena datanya kompleks, jumlah barisnya puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan. Terus jumlah klasternya juga ratusan atau ribuan klaster sehingga kita kesulitan mengira-ngira data ini nanti dia akan masuk ke klaster yang mana. Nah, kalau yang seperti itu confusion matrix dan kurva ROC tidak bisa digunakan.
Itu. Ada lagi pertanyaan? Sama ini Pak, kan itu buat membandingkan prediksi negatif dan positif dengan aktual negatif dan positif. Nah itu berarti untuk data yang terdapat 2 kelas. Nah kalau gimana kalau yang datanya itu terdapat 3 kelas Pak? Tidak ada masalah. Maksudnya gini, kan kalau baris pertama kelas 1, baris kedua kelas yang kedua, baris ketiga kelas yang ketiga. Nanti kalau disuruh testing, dikasih baris ke 100 misalkan, atau baris pertama dari testing, nanti dia pasti harus memilih kelasnya antara kelas 1, 2, atau 3. Kalau labelnya sudah ada, labelnya adalah kelas 1 gitu ya, nanti hasil trainingnya, hasil modelnya memprediksi keluarnya bukan 1, entah itu 2 atau 3, maka salah berarti. Karena labelnya 1, maka modelnya harus memberikan output 1 juga, persis 1. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, tidak boleh yang lain. Itu disebut dia akuratnya itu di situ kalau labelingnya lebih dari 2. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke. Yang lain adakah pertanyaan? Terus saya lanjutkan. Ini di Sklearn kalau kita hendak membuat ROC curve. Saya menginput juga. Saya menginput matplotlib, bikin array, kemudian bikin skornya. Terus matrix ROC curve Y-nya di sini, array-nya di sini, skornya di sini, terus post labelnya 2. FPR keluarnya di sini, FP sama TP. FP ratio, TP ratio sama threshold. FPR-nya di sini 0, 0, 0,5, 0,51, TPR-nya di sini 0, 0,5, 0,5, 1. Saya tunjukkan saja. Saya tunjukkan saja di Google Colab. Oke, saya run. Nih, array-nya dia untuk FPR nilainya sekian. Untuk TPR nilainya sekian, terus saya panggil plotnya. Nih, modelnya dia plotnya begini. Karena nilainya dari FP adalah 0, 0, 0,5, 0,51. 0, data yang pertama, 0, 0. Data yang kedua, 0, 0,5. Ketiga 0,5 di sini. 0,5. 0,5 lagi, 1. Terus 1, 1. Jadi ROC curve-nya modelnya begini dia. Kalau yang random tadi garis 45 derajat di sini, dia modelnya begini. Bisa juga dengan tampilan kalau kita hendak memberikan dekorasi, ini modelnya supaya muncul ya. Di sini ada tulisan FP-nya tidak ada, TP-nya tidak ada. Nah ini kalau memberikan dekorasi ini, X labelnya dikasih FP, Y labelnya dikasih TP. Saya contohkan. Nah, sekarang ada tulisannya FP di sini, TP di sini. Sebelumnya tidak ada. Ini hanya sekedar contoh memberikan dekorasi. Nih, perbandingannya. Ini atas dan bawahnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini untuk proses menampilkan ROC curve. Ada pertanyaan?
Materi selesai. Ini sebentar lagi akan saya gunakan untuk membahas UTS. Materi selesai. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah? Jadi yang saya contohkan ini, yang materi kita hari ini itu adalah contoh menggunakan sklearn dalam membuild sklearn metode-metode learning plus melakukan evaluasi di sini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini saya lihat sudah submit draft proposal. Assign 20, turn in 22. Ini kalau saya lihat beberapa masih missing di sini. Ya, tapi harusnya tidak apa-apa karena tidak berkelompok. Bisa jadi yang missing di sini dalam kelompok yang lain. Jadi tidak masalah. Terus berikutnya, mana tadi? Tuh. Loh. Saya bisa melakukan review. Saya tidak melakukan review sekarang. Saya review minggu depan. Saya kasih extend waktunya. Ini saya modifikasi. Edit ya. Edit lagi berdasarkan apa yang saya jelaskan barusan. Metodenya dikasih penjelasan. Kalau memungkinkan dikasih snippet potongan kode untuk proses model buildingnya plus evaluasinya diperbaiki lagi di bagian 2 itu untuk draftnya. Saya kasih due date-nya, saya mundurkan sekarang tanggal, saya mundurkan sampai Jumat. Saya save. Jadi silahkan dimodifikasi, diperbaiki. Baru akan saya bahas nanti minggu depan. Kalau mahasiswa merasa sudah draft saya sudah cukup oke, tidak ada yang perlu dimodifikasi lagi, ya tidak apa-apa, tidak usah submit ulang. Tapi kalau merasa masih kurang, kemarin submit itu terburu-buru, sebenarnya masih ada yang bisa saya tambahkan, ada yang bisa saya perbaiki, silahkan disubmit ulang. Minggu depan baru akan saya bahas. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Sudah? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini saya lihat absensi 31 orang hadir, 9 orang masih belum absen. Oke. Yang belum absen segera absen, saya buka sampai dengan besok rasanya. Besok baru saya akan matikan. Oke, demikian. Kalau ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan. Ketemu lagi minggu depan.